Football Universe. Pemain ini adalah salah satu yang mampu melakukan gerakan samba dengan sempurna di lapangan sepak bola sambil tersenyum. Pergerakannya yang lincah dan anggun selalu dapat menyamarkan emosinya yang meletup-letup. Dia adalah Jalminha, dan berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Setiap tim La Liga pasti akan mencoba bermain sangat taktis ketika menghadapi Real Madrid. Setiap pemain akan berusaha menjalankan perannya dengan maksimal agar dapat menghalau terjangan pemain-pemain Real Madrid yang merupakan pemain-pemain pilihan terbaik di dunia. Tetapi di awal tahun 2000-an ada satu pemain yang tak pernah gentar menghadapi Real Madrid. Dan uniknya setiap menghadapi Real Madrid, dia selalu menunjukkan atraksi-atraksi memukau yang membuat pertandingan menjadi sangat menarik. Ketika pemain-pemain Real Madrid sepertinya sulit dilewati, pemain ini malah melakukan trik Rainbow Flick atau trik samba Lambretta yang mampu memperdaya Raul, Redondo, Salgado, dan Herrero. Dia pun menari di kotak penalti Real Madrid, dan hal ini adalah atraksi yang luar biasa. Kemudian di saat Real Madrid menurunkan skuad Galacticosnya, pemain ini dengan santainya menari samba di hadapan David Beckham dan Zinedine Zidane. Hal ini tentu saja membuat Zidane terpancing emosinya untuk menghentikan pergerakannya. Tetapi alih-alih berhasil, Zidane justru salah menjatuhkan pemain ini dan berujung pada hukuman kartu merah dari wasit. Jalminha memang unik. Dia adalah salah satu pemain Brazil yang memiliki pergerakan samba sangat sempurna. Teknik olah bolanya di atas rata-rata, dan bahkan seorang Zinedine Zidane mengakuinya. Kepercayaan diri serta kepintarannya di lapangan membuatnya dijuluki sang penyihir. Dan fans Deportivo La Coruña tak pernah melupakan karya-karya emasnya yang mampu membuat tim biru putih ini berjaya di La Liga. Djalma Feitosa Dias lahir di kota Santos, Brazil pada 9 Desember 1970. Dia adalah anak dari mantan pesepak bola Brasil yang juga bernama Djalma Dias. Untuk membedakan namanya dengan sang ayah, maka dia pun dipanggil Jalminha, yang berarti jalma kecil. Dirinya mengenal sepak bola dari ayahnya, dan sejak dini dia pun telah dilatih secara personal. Karena hal ini, Jalminha mampu melakukan teknik-teknik sulit di sepak bola, meskipun usianya masih sangat muda. Ayahnya ingin dia dapat menjadi salah satu pemain di klub Santos, tempat ayahnya bermain. Akan tetapi sewaktu dia berusia 6 tahun, ternyata Jalminha memilih bersekolah di Akademi Flamengo karena banyak teman-temannya yang juga bergabung di sana. Sang ayah pun kemudian mengizinkannya dengan syarat dia harus benar-benar berlatih dan menjadi pemain sepak bola profesional yang baik. Jalminha akhirnya senang karena keputusannya dihargai sang ayah. Dia pun giat berlatih karena ingin menepati janjinya kepada sang ayah. Di usianya yang ke-18 tahun, Jalminha berhasil mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Flamengo. Dia pun pertama kali diturunkan Flamengo di Liga Brasil setahun kemudian, dan perlahan mulai mendapatkan kesempatan bermain. Di musim keempatnya bersama Flamengo, namanya mulai dikenal luas, karena dia mampu tampil baik setiap kali diturunkan, serta mengantarkan Flamengo memenangkan Copa do Brasil, Campeonato Carioca, dan juara Liga Brasil. Karena penampilannya yang meningkat terus bersama Flamengo, maka pada tahun 1993, dia pun mendapatkan penawaran dari tim Liga Brasil lainnya, yaitu Guarani. Jalminha langsung menyetujui penawaran ini, dan dia pun mendapatkan kepercayaan menjadi pemain utama di skuad Guarani. Di klub barunya ini, Jalminha langsung tampil menawan dan membuat permainan mereka menjadi sangat menarik. Setahun kemudian, tim Jepang Shimizu S-Pulse
kemudian meminjamnya dari Guarani. Waktu itu Liga Jepang lagi dalam tahap awal, dan mereka rela membayar mahal pemain-pemain Brasil untuk berlaga di sana. Jalminha pun bermain di sana dan tampil sebanyak 11 kali, serta mampu mencetak 4 gol. Setelah itu dia kembali ke Guarani dan tetap bermain dengan sangat baik, serta mampu membuat 15 gol untuk tim hijau ini. Dengan pencapaiannya yang sangat baik di Liga Brasil, maka dia pun dibeli Palmeiras pada tahun 1995. Waktu itu Palmeiras sedang membentuk Dream Team yang berisikan pemain-pemain luar biasa seperti Cafu, Rivaldo, dan Müller. Kedatangan Jalminha tentu saja menambah kedalaman skuad mereka, dan Palmeiras pun mampu memenangkan gelar juara Paulista pada tahun 1996 serta mencatatkan sejarah dengan mencetak 102 gol yang merupakan rekor tim Brasil sampai saat ini. Jalminha waktu itu diturunkan di 22 pertandingan dan dia mampu tampil sangat baik serta menyumbangkan 12 gol. Berkat musim yang luar biasa ini, Jalminha kemudian dipanggil masuk tim nasional Brasil yang akan bertanding di Copa America tahun 1997. Jalminha kemudian menunjukkan penampilan yang sangat baik bersama Brasil di Copa America 1997. Berkat kreativitasnya, lini serang Brasil menjadi sangat tajam. Dia juga adalah pencetak gol pertama Brasil di turnamen ini saat mengalahkan Costa Rica. Brasil pun dibawanya menembus babak final dan mengalahkan Bolivia dengan skor 3-1. Berkat penampilan gemilangnya ini, nama Jalminha mulai dikenal di seluruh dunia. Dia pun langsung mendapatkan banyak sekali penawaran dari klub-klub Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Munchen, Milan, Juventus, dan Parma. Tetapi alih-alih memilih tim besar, Jalminha malah memilih tim mediocre Liga Spanyol yang bernama Deportivo La Coruña. Pada bulan Juli 1997, Jalminha kemudian berpisah dengan sahabat-sahabatnya di Palmeiras dan menuju Spanyol untuk menjalani petualangan barunya. Sesampainya di markas Deportivo, Jalminha disambut beberapa sahabat Brasilnya seperti Mauro Silva dan Flavio Conceição. Kedua orang ini yang membuat penyesuaian Jalminha terhadap klub barunya ini berlangsung cepat. Di musim pertamanya 1997-1998, Jalminha langsung dimainkan sebanyak 31 kali di semua kompetisi Deportivo, dan dia mampu membuat 10 gol. Tetapi tak ada satu gelar pun yang berhasil diraih Deportivo musim ini, dan mereka pun hanya finish di posisi 12 La Liga. Jalminha kemudian berjanji dalam hati, jika di musim selanjutnya dia ingin membawa Deportivo semakin berprestasi. Perannya sebagai lini serang Deportivo kini semakin efektif. Sebanyak 9 gol dia cetak, dan kontribusinya dengan asis-asis cantik juga sangat menguntungkan Deportivo. Di musim 1998-1999 ini, Deportivo akhirnya mampu finish di posisi 6 La Liga, serta melaju sampai babak semifinal Copa del Rey. Penampilan yang terus meningkat dari Jalminha di Deportivo La Coruña ini kemudian mencapai puncaknya di musim 1999-2000. Estadio Riazor, kandang Deportivo, selalu terisi penuh waktu itu. Hanya untuk menyaksikan Jalminha melakukan keajaiban demi keajaiban setiap minggunya. Fans garis keras Deportivo juga tak segan-segan mendukung dimanapun Deportivo bertandang, karena mereka tahu bahwa di musim ini Super Deportivo dan Jalminha tampil sangat memukau. Di bawah asuhan pelatih Javier Ureta, Deportivo La Coruña menjelma menjadi tim hebat di musim 1999-2000. Jalminha merupakan bagian terpenting dari kebangkitan Deportivo ini. Pergerakannya di lini tengah mereka sangat efektif. Dia adalah gelandang serang yang tahu kemana harus mengumpan dan kemana harus melakukan penetrasi. Dengan skill pergerakan samba yang dimilikinya, dia sering mengecoh lawan dengan gerakan-gerakan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini yang membuat media maupun penonton terus-menerus terkagum-kagum padanya. Tim-tim besar seperti Barcelona, Sevilla,
Atletico dan Real Betis semuanya berhasil dikalahkan Deportivo berkat kreativitas Djalminha. Si penyihir adalah julukan yang diberikan kepadanya karena Djalminha selalu dapat menghadirkan momen-momen langka di lapangan. Salah satu laga yang tak akan pernah dilupakan fans Deportivo La Coruña adalah ketika menghadapi Real Madrid di pekan 23 La Liga. Menjamu Madrid di depan 30.000 fans yang memadati Estadio Riazor tentunya membuat Djalminha sangat ingin menunjukkan magicnya. Dan benar saja, malam itu Djalminha seperti sedang mendapatkan tenaga ekstra. Pertandingan baru memasuki menit ke-6, tetapi aksi rainbow flick Djalminha mampu memperdaya 4 pemain Real Madrid. Roberto Carlos yang melihat hal itu cuma bisa geleng-geleng dan tak mampu menutup pergerakan Victor, sayap kanan Deportivo, yang langsung mengirimkan bola ke Roy Makaay untuk mencetak gol pertama. Stadion Riazor bergemuruh kencang, tetapi ini hanya gol pembuka dan masih akan ada kelanjutannya. Di menit ke-17, Roberto Carlos kesulitan menjaga pergerakan Victor, sehingga berujung pada tackle keras di luar kotak penalti. Wasit pun memberikan tendangan bebas, dan tentu saja, eksekutor dari tendangan bebas ini adalah Djalminha. Dengan tenang, bola diarahkan melewati pagar betis Real Madrid, dan bola pun menghujam di sisi tiang jauh yang tak mampu dijangkau Iker Casillas. Gol kedua Deportivo ini juga adalah kreasi Djalminha yang mengagumkan. Pelatih Real Madrid langsung memerintahkan pemainnya untuk menjaga lebih ketat pergerakan Djalminha. Madrid sempat memperkecil ketertinggalan dari Deportivo sebelum turun minum. Tetapi di babak kedua, Djalminha kembali terus meneror pertahanan Madrid. Kerjasamanya dengan Makaay dan Victor kemudian membuahkan gol ketiga di menit 48. Terlihat pemain-pemain Madrid seperti tak dapat membendung pergerakan Djalminha karena dia selalu berpindah-pindah dengan lincahnya. Malam itu Deportivo akhirnya mampu menambah 2 gol lagi, sementara Madrid hanya bisa memasukkan 1 gol tambahan. Deportivo menang telak 5-2 atas Madrid, dan permainan indah mereka ini tak lepas dari kreativitas Djalminha. Setelah pertandingan ini sempat beredar kabar bahwa Presiden Real Madrid langsung ingin merekrut Djalminha dengan harga fantastis. Tetapi ditolak mentah-mentah olehnya karena dia sudah terlanjur cinta dengan Super Deportivo. Deportivo La Coruña kemudian diantarkannya mencatatkan sejarah dengan menjuarai La Liga di musim 99-2000 ini, mematahkan dominasi Barcelona dan Real Madrid. Ini adalah pencapaian tertinggi Deportivo La Coruña di La Liga, sekaligus merupakan titel juara perdana yang belum bisa mereka ulang sampai hari ini. Fans Deportivo sangat mencintai Djalminha karena mampu mempersembahkan gelar juara setelah mereka nantikan selama hampir 100 tahun. Djalminha kemudian menjadi pemain spesial di sana. Di musim selanjutnya, dia berhasil mempersembahkan Supercopa de España serta Copa del Rey untuk Deportivo. Masa-masa itu adalah masa di mana tim-tim besar Liga Spanyol semuanya tak dapat membendung permainan Deportivo. Karena hal ini maka Deportivo era itu disebut sebagai Super Depor, atau ada juga yang memanggil mereka Magnificent Depor. Tetapi sisi baik Djalminha yang selalu dieluk-elukan fans Depor juga diperhadapkan dengan sisi buruknya, yang emosinya tidak stabil dan sering mengajak siapapun untuk berkonfrontasi. Rekan-rekan satu timnya beberapa pernah berkelahi dengan Djalminha, baik saat laga maupun di sesi latihan. Wasit pernah didorongnya dan diprotesnya dengan sangat kasar. Puncaknya Djalminha berkonfrontasi dengan pelatih legendaris Deportivo yang bernama Javier Irureta. Konfrontasi ini sebenarnya sudah berlangsung sekitar beberapa bulan saat Djalminha tidak senang dicadangkan oleh pelatihnya ini. Kedatangan playmaker Atletico Madrid yang bernama Juan Carlos Valerón membuat jam bermain Djalminha berkurang karena mereka berdua tipikalnya sama dan bermain di posisi yang sama. Djalminha merasa bahwa Irureta tak perlu mendatangkan Valerón karena dirinya masih sangat baik penampilannya.
Puncaknya, Jalminha kemudian melampiaskan kekesalannya ini di sesi latihan Deportivo, yang berujung pada pertikaian besar antara dirinya dengan Irureta. Sejak saat itu Irureta tak pernah mau berbicara dengan Jalminha dan mencadangkannya. Pihak manajemen klub Deportivo langsung mengambil tindakan dan memberikan Jalminha hukuman peminjaman ke Liga Austria bersama klub Austria Wien untuk musim 2002-2003. Setelah musim ini, Jalminha sempat kembali ke Deportivo. Tetapi setelah 11 kali tampil di sana, dirinya memutuskan ke Liga Meksiko untuk mengakhiri karirnya bersama klub Amerika di tahun 2004. Untuk tim nasional Brasil, Jalminha dipanggil sebanyak 14 kali dan mampu mencetak 5 gol. Dirinya membawa Brasil juara Copa America 97 dan mewakili Brasil di Ler Tournoi 1997. Tetapi sayangnya dia tidak dipanggil di tim Samba untuk Piala Dunia 1998. Di masa-masa emasnya bersama Deportivo La Coruña, dia kemudian dipanggil oleh pelatih Luis Felipe Scolari untuk mewakili Brasil di Piala Dunia 2002. Akan tetapi pertikaiannya dengan pelatih Deportivo, Irureta, yang terjadi seminggu menjelang nama skuad Piala Dunia 2002 Brasil diumumkan, membuatnya langsung dicoret Scolari. Dirinya kemudian digantikan oleh attacking midfield muda yang bernama Ricardo Kaká. Meskipun demikian, Jalminha tetap masuk dalam 50 pemain sepak bola Brasil terbaik sepanjang masa, karena dia mampu mempraktekkan trik samba dengan sangat sempurna di lapangan hijau. Nama-nama besar seperti Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Juninho, Ronaldo, Ronaldinho, dan bahkan Ricardo Kaká memuji Jalminha sebagai salah satu yang terbaik. Andai saja temperamen Jalminha dapat dikendalikan, maka bukan tidak mungkin dia dapat berprestasi lebih lagi untuk Deportivo maupun tim nasional Brasil. Setelah pensiun dari sepak bola, Jalminha mengarungi petualangan baru dengan menjadi pemain futsal untuk klub Deportivo, Flamengo, dan tim nasional Brasil. Dia memenangkan Liga Futsal Spanyol dan Brasil, serta juga memenangkan Piala Dunia Futsal di tahun 2006 bersama Brasil. Dengan skill dewa yang dimilikinya, tidak sulit untuk bermain sepak bola maupun futsal, karena memang pergerakan trik sambanya sangat sempurna.